Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Amrullah, mahasiswa PPG PAI BED 3 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini tanggal 12 Januari 2023 saya akan melaksanakan pembelajaran drill di kelas 10 SMA Negeri 10 Banjarmasin dengan tema meniti hidup dengan kemuliaan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Langsung saja, Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian. Yang pertama, Maulisa, Muhammad Aldi, Muhammad Ridwan, Muhammad Taufik, Firda, apa ya, hadir ya? Apakah sakit kan? Tidak ada kabar ya? Oke. Kemudian Rafiq, oke, cukup ya. Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, siapa yang memimpin doa? Silakan, untuk ke depan. Kita sebelum mulai pelajaran kita hari ini membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini lancar, mudah, dan bermanfaat. Anak-anak sekalian, untuk menambah keberkahan ya dalam pembelajaran ini, kembali lagi kita membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Insyirah ya, surah Al-Insyirah, Al-Nasrah. Silakan, siapa yang memimpin? Atau Bapak saja ya. Langsung kita baca sama-sama surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuki materi, Bapak minta semuanya memperhatikan ya. Di depan ada speaking, ya, untuk supaya kita konsentrasi ya dalam pembelajaran. Silakan berdiri semuanya dulu. Ikuti ya.
sambil kita ikuti gerakannya. Ya, silakan semuanya ikuti ya. Bapak sekalian, sebelum ya, Bapak ingin tanya dulu. Kemarin ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat ya? Materi yang kita ajarkan kemarin tentang apa? Kita kemarin belajar tentang apa? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Ayo. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang malaikat. Oke, malaikat. Boleh Bapak tanya, ada berapa malaikat yang wajib kita imani yang kita ketahui? Ya? Ada 10. Ada 10. Oke. Lanjut ke sebelah sini. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, malaikat apa namanya? Malaikat? Kenal sama malaikat Ridwan? Satu lagi, Bapak tanya, malaikat yang tugasnya membagi rezeki. Siapa yang tahu? Malaikat apa? Saya. Malaikat Mikail. Jadi kemarin kita belajar tentang malaikat. Hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan
atau ilmu tajwid, buku bacaan tentang mimati dan jumlah musaddaqnya. Nah, sekarang perhatikan, kita akan menonton ya materi yang ada di layar. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang cerah dan bahagia ini, kembali Bapak mengadakan pertemuan pembelajaran seperti biasa. Pada hari ini Bapak, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menyapa kalian. Nah, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu sehat, afiat, dan segar tentunya lah. Dan tentunya juga sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan juga semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran tentang hukum tajwid. Dalam hal ini yaitu tentang hukum mim sukun. Dalam ilmu tajwid kita kenal dengan mim sukun itu mempunyai 3 hukum bacaan. Berbeda dengan hukum nun sukun itu mempunyai 5 yang kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama ijazah, kedua idgham biguna, idgham bila guna, iqlab dan ikhfa. Dalam hari ini pembelajarannya adalah mim sukun. Mim sukun mempunyai 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah ijhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idgham mimi. Ijhar syafawi, apa itu ijhar syafawi? Ijhar syafawi adalah bila huruf mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah selain huruf mim dan ma, maka bunyi huruf m pada huruf mim sukun itu diucapkan secara jelas. Di sini kalian bisa lihat di layar contoh dari ijhar syafawi. Nah, jadi bacanya adalah dengan jelas. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi amwalihim am ja'alu ka'amsalin la'allakum tattaqun. Di layar kalian bisa lihat di sana ada huruf mim yang bercetak merah. Mimnya bersukun bertemu huruf hijaiyah waw. Maka dibaca fi amwat jelas, tidak ada dengung, tidak ada sama-sama, dan tidak ada guna. Juga am-ja'alu mimati ketemu jim yang bercetak merah di sana. Ka'amsali mimati ketemu sak jelas. La'allakum tattaqun mim sukun bertemu dengan ta juga jelas. Yang berikutnya adalah yang kedua, hukum mimati itu adalah ikhfa syafawi. Bila huruf mim bertemu dengan huruf ba, nah maka bunyi m pada huruf mim itu diucapkan secara samar-samar dengan mendengung kedua bibir terkatup. Coba perhatikan contohnya. Wa may ya'tasim billah. Jadi ya'tasim billah itu mim mati ketemu huruf ba. Nah, jadi disebut dengan ikhfa syafawi, tetap dengan 2 bibir bacanya, tetapi itu masih ada samar-samar. Yang berikutnya adalah idgham mimi. Yang ketiga dari hukum mim sukun itu adalah idgham mimi. Di sini kalian bisa melihat pengertiannya. Bila huruf mim bertemu dengan huruf mim mati bertemu dengan huruf mim juga, maka cara bacanya harus dimasukkan tasdid ke huruf yang kedua. Jadi langsung huruf mim kedua bunyinya. Sebagai contoh, kalian bisa lihat di layar yang bercetak merah itu adalah contoh idgham mim. Mislahum ma'hum, mislahum ma'hum, ay
قلوبهم مرض وإن كنتم مرضى. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh dari idgham ini. Nah, apa yang Bapak banggakan? Selain mim sukun juga ada istilah dalam ilmu tajwid yaitu gunnah musyaddah, yaitu mim atau nun yang bertasydid. Kalian cukup mengingatnya dua ciri saja. Yang pertama apabila ada mim bertasydid, yang kedua ada nun bertasydid, itu namanya hukum bacanya adalah gunnah atau yang biasa disebut juga dengan gunnah musyaddah. Nah, contohnya inna alaikum innama wa amman. Nah, itu adalah contoh dari gunnah musyaddah. Kalian bisa lihat contoh di layar sini ya. Contohnya kalian bisa lihat contoh dari gunnah musyaddah, yaitu nun yang bertasydid dan huruf mim yang bertasydid. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, di sini Bapak ngasih tugas. Nah, tugasnya adalah yang pertama, carilah masing-masing 5 hukum ijhar safawi, ikhfa safawi, dan idgham mimi di dalam surah Al-An'am. Nah, kemudian carilah masing-masing 10 contoh hukum nun dan mim musyaddah yang bertasydid di dalam surah Al-A'raf. Jadi cukup ya. Ditayangkan video tadi kita membahas tentang apa? Tentang hukum mim sukun dan gunnah musyaddah gunnah ya. Jadi mim sukun itu mempunyai 3 hukum bacaan. Pertama ijhar safawi, kedua idgham mimi, atau yang ketiga ikhfa safawi. Sedangkan gunnah musyaddah itu ada mempunyai 2 ciri. Yang pertama apabila ada huruf nun bertasydid, yang kedua ada huruf mim yang bertasydid. Sedangkan contohnya sudah kalian lihat di sana. Oke, di sini kita bagi kelompok ya, diskusi ya. Kelompok 1 di sini kelompok 1 ya, kelompok 2 dan di sana kelompok 3 ya. Kalian akan mengidentifikasi, mencari hukum tajwid yang ada di surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13 ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi ya, kalian nanti maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Nah, ini Bapak bagikan ya untuk mengerjakan tugasnya. Cukup ya? Oke, waktunya Bapak kasih waktunya 10 menit ya, 10 menit. Oke, bisa atau ditambah lagi waktunya jadi 15 menit? Oke, 15 menit. Oke ya, mencari hukum tajwidnya. Yang pertama tentang hukum mim mati dan yang kedua tentang gunnah musyaddah. Oke, silakan boleh langsung dikerjakan. Terus kelompok kedua gimana? Sudah ketemu?
Oke, teman-teman sekalian, waktunya sudah berakhir ya, 15 menit. Sampai kita lanjutkan dengan mendiskusikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sekarang Bapak minta kelompok yang sudah siap ya. Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hukum tajwid yang sukun ada 3, yaitu izhar syafawi yang berbunyi lakum jimukum. Kedua, idgham bunyi yang berbunyi fi qulubihim maradun. Yang ketiga, ikhfa syafawi yang berbunyi yang asim billah. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat hasil presentasi, hasil dari diskusi kelompok 1 ya. Pertama tadi apa contohnya nak? Contohnya, ya jadi hukum hukum mim mati itu ada 3. Yang pertama tadi izhar syafawi betul. Contohnya gimana tadi? Lakum sinukum lakum binti ya. Jadi bacaannya jelas ya. Oke, itu bacaannya jelas mimnya. Lakum dinukum waliyati. Contoh yang kedua itu idgham mim mati bertemu mim. Oke. Boleh Bapak minta ulang lagi bacaannya? Betul sebenarnya ya di mim sukunnya. Nah, fi qulubihim maradun tulisannya. Fi qulubihim marad. Itu mim mati bertemu mim. Kemudian contoh yang ketiga dari ikhfa syafawi ya. Sini mim mati bertemu dengan huruf ba yang qasim billah. Dia tidak tertutup langsung yang qasim, tidak terbuka sedikit. Yang qasim billah ya. Nah ini sulit ya, tapi sudah lumayan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kita dengarkan lagi presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kedua itu ada hukum gunnah musyaddah ya. Adapun ciri dari gunnah musyaddah itu tadi apa lah? Ada huruf
nun bertasydid dan mim bertasydid. Jadi membacanya didengungkan. Contohnya amma ba'du, amma ba'du. Yang kedua falahunna, falahunna. Jadi di sana itu digunakan. Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran, ketemu di dalam Al-Quran, nah ada huruf nun dan mim yang bertasydid, maka dibaca berdengung, berguna. Oke, sudah bisa dimengerti? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus. Sip. Oke, anak-anak sekalian, silahkan kerjakan, buka bukunya, kerjakan halaman 25 ya. Ada di sana surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Kita cari kembali hukum bacaannya. Apakah di sana terdapat mim sukun atau nanti terdapat gunah musyaddah, dan juga kalian jawab soal latihan yang ada di halaman 25. Oke.
selesai? Sudah selesai ya? Oke, teman-teman sekalian, pembelajaran atau materi pada hari ini sudah Bapak sampaikan, Bapak cukupkan. Jadi siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang? Oke, nomor berapa? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulannya materi pada hari ini: 1. Hukum alif, hukum mim, sukun itu ada 3. 1. Idgham mim, 2. Izhar syafawi, 3. Ikhfa syafawi. Dan 2. Hukum gunas musyadah ada 2 ciri, yaitu 1. Apabila terdapat dan bertasdid, 2. Apabila terdapat min bertasdid. Tepuk tangan dulu kawan kita, kawan bertanya. Oke, baik ya. Dari kesimpulan yang dibacakan, yang disampaikan oleh kawan kita Rafiin, di situ yang pertama tadi hukum sukun itu ada 3 ya. Pertama idgham mim, izhar syafawi, kemudian ikhfa syafawi. Kemudian hukum gunnah musyaddah ada 2 ciri. Pertama apabila terdapat nun tasydid, dan yang kedua apabila terdapat mim bertasydid ya. Bapak menambahkan sedikit, adapun cara membacanya ya. Cara membacanya kita baca dengan berdengung, digunakan, ditahan, dan orang Banjar itu membacanya diranggang semua ya. Jangan langsung ya, itu untuk gunnah ya, untuk gunnah. Adapun ikhfa syafawi di sana juga ada sudah contoh-contohnya. Oke, anak-anak sekalian, siapa yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan. Tepuk tangan dulu agar kita bisa mendapatkan pahala dalam membaca Al-Quran. Tentunya kita memahami ilmu tajwid, ilmu tata cara membaca Al-Quran, sehingga barulah kita nanti dikatakan orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung ya, orang yang baca Al-Quran itu 1 huruf aja kita baca Al-Quran dapat pahala banyaknya, apalagi kita mengerti isinya ya. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita Bapak akan memberikan nasihat, dan tentunya nasihat ini bukan untuk kalian saja, tapi untuk diri Bapak pribadi ya. Yang pertama ya, rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran pedoman hidup ya. Yang kedua, jangan berputus asa dalam menuntut ilmu, karena ada sebuah hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang lahat. Artinya kita dari sekarang sampai meninggal menuntut ilmu terus menerus, jangan berhenti. Walaupun sudah berakhir jenjang di sekolah di sini ya, kita terus meneruskan kuliah. Atau yang tidak kuliah, gimana menuntut ilmunya? Ada majelis taklim, kita datangi majelis taklim. Kemudian ada pengajian di mana, ada tabligh akbar di mana, ada orang Isra Mi'raj Maulid Nabi, datang ya. Karena di tempat-tempat itu kita bisa mendapatkan
ilmu. Oke, yang ketiga nasihat Bapak ya. Yang ketiga, yang terakhir itu amalkanlah ilmu yang sudah kita dapat ya. Amalkanlah apa? Kalau ilmu yang banyak kita punya tapi kita tidak mengamalkan, sama seperti peribahasa Arab apa namanya? Al ilmu bila samarin kasajarin bila al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Nah, ilmu itu apabila tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Besar, banyak ilmunya tapi dia tidak mengamalkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari dia tahu contohnya masuk ke WC itu pakai kaki kiri, tapi dia tidak mengamalkan. Ya, semaunya aja masuk beruncang atau kaki kanan duluan, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian sholat di waktu, dia tahu ilmunya. Kalau dia tidak mengerjakan maka akan dapat dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Nah, dia tahu tapi dia tidak mau mengerjakan. Nah, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka diperumpamakan seperti pohon yang besar tapi tidak berbuah, bisa membahayakan orang lagi pohonnya. Nanti pohonnya tumbang, pohonnya rabah, nah, bisa membahayakan orang. Sudah kada berbuah, masih merabahi orang. Ada mobil lewat keserabah, apa rantingnya kena mobil orang. Jadi kita tidak mau. Nanti banyak ilmunya, ya banyak, tapi dia tidak mengamalkan, bahkan bisa menyesatkan orang. Kita tidak mau itu. Oke, anakku, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita serap ilmunya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.